Terus harus kayak konsisten terlibat dengan perlawanan, melawan atau Iya, saya rasa memang salah satu hal yang paling menarik buat saya, sesuatu yang sangat saya gelisahkan, terutama memang tentang apa ya, uh, dinamika kuasa, gitu. Power dynamics gitu. Karena ya buat saya melihat ketika saya melihat konflik di masyarakat, konflik individu, dinamika itu selalu ada gitu, selalu ada yang ke apa namanya, ya kita tidak bahkan tidak harus perlu ngomongin tentang misalkan penindas dan yang tertindas gitu. Itu kan terlalu katakanlah terlalu mudah untuk dilihat, ya, terlalu hitam dan putih gitu. Kadang-kadang di dalam situasi tertentu situasinya bisa bisa sangat spektrum dan kadang-kadang dengan melihat sudut pandang yang berbeda kadang-kadang posisinya bisa berubah. Katakanlah dalam konteks misalkan konteks ekonomi tertentu si A itu lebih powerful dan kemudian dia bisa bergaining kepada si B yang lebih lebih tidak punya lah secara ekonomi gitu. Tetapi kemudian ketika situasinya digeser cara pandangnya misalkan tentang hubungan gender mereka bisa tiba-tiba berubah gitu. Katakanlah ini ilustrasi aja ya misalkan misalkan katakanlah misalkan di sebuah keluarga dengan apa ya dengan cara pandang masyarakat laki-laki itu saja laki-laki akan lebih menjadi kepala keluarga daripada si ibunya misalkan. Tapi barangkali pada saat yang sama ketika ibunya akan bekerja punya uang lebih banyak, mungkin situasinya bisa tiba-tiba berubah gitu. Atau misalkan orang tua dengan anak gitu. Anak tentu saja kayak dalam situasi masyarakat yang biasa mainstream gitu anak jadi subordinat gitu. Tetapi misalkan dalam latihan emosi anak lebih kuat punya punya tenaga yang lebih besar dan tiba-tiba dia bisa menjadi seseorang yang punya power melebihi orang-orang tua di situ. Artinya ya saya merasa dunia itu seperti itu. Dunia penuh dengan apa namanya konflik-konflik itu tercipta karena ada dinamika kekuasaan dan saya pengen melihat kekuasaan itu dengan wajah yang sangat berbeda-beda dari mulai tentu saja kolonialisme atau dalam konteks keluarga keluarga patriarkus di apa gitu. Terus, dalam konteks keimanan ya tentu saja tidak cuma ada Tuhan paling atas gitu ya paling paling super power gitu tapi juga uh, ada spektrum lainnya di bawah itu misalkan kayak ada kiainya ada orang tua yang merasa dia lebih paham tentang agama dan layer-layer itu yang kemudian buat saya sangat penting untuk melihat bagaimana misalkan ya kalau khusus di novel ini bagaimana pengetahuan dalam konteks itu pengetahuan tentang ritual agama ditransfer dari orang tua ke anak dan bagaimana sebetulnya respon si anak yang ternyata juga kita nggak bisa melihat bahwa si anak itu uh, buku kosong aja gitu. Ternyata dia juga punya responnya bisa macam-macam. bukan kan? Nggak terlalu sih. Uh, kan seperti menurut saya sebetulnya ya kalau waktu kecil cita-cita saya lumayan lumayan tercapai termasuk pernah pengen jadi polisi. Ya buat saya itu juga kayak perjalanan sejarah evolusi aja gitu. Saya sudah suka membaca sebenarnya dari kecil. Relatif suka baca, tapi waktu kecil lebih banyak baca komik. Komik, karena tuh mainstream banget baca komik gitu ya, karena salah satu cita-cita saya yang perasaan diri ya, terus melebihi keinginan di penulis. Jadi semalam nanti kita di wacana di Udah, udah baik. ya kadang-kadang cita-cita itu tapi banyaknya itu jangan diri juga. Bikin komik ternyata saya kan udah pernah cobain sampai zaman dulu saya kayak bikin komik kawan artis segala pengen jadi jadi sekarang sebenarnya ada saya bikin itu yang menjadi terusin iya banyak hal yang dan saya kayaknya kayak dan sama perspektif juga
Tapi ya dari perjalanan itu ya ada sisiran lah, jadi bukan masa sama kita baca komik tadinya di share ada lucu juga, terus itu kemudian ketika bikin komik kan juga habis cerita gitu ya, mulai terbiasa bikin cerita. Kadang-kadang ketika apa nih nggak sempat gambar kan udah selesai sudah karena satu ini ceritanya gitu, itu udah cara jalan sih kayak saya udah Inggris gitu, dan lama-lama ternyata kayak saya menemukan deh itu bentuknya saya bikin komik dan paling bersih itu karakter yang lebih mudah dan ternyata ketika saya cobain saya tulis nanti dia bilang saya mulai lah itu gitu. Meskipun awalnya sebagai kayak sebagai hobi sebagai yang karena pengen ada pikiran menjadi sebagai karena profesi yang apa namanya yang saya bayangkan bahwa saya akan menulis dan di buku jadi bisa ngobrol bahkan waktu ada satu masa gitu ya mungkin udah suka nulis dan kemudian tulisan saya yang SMP udah pernah saya tampilkan jalan karena kelihatan aja itu lebih kayak gitu. Gak bayangin ini sampai sih bahkan sempat terpikir bahwa kayak juga adanya karena waktu zaman SMP basket itu sering kayak siapa yang membaca visi Jepang gitu. Tapi tidak tahu gitu. Karena pengen mungkin kan bayangin kan ke Anggaji ada visi beda yang pernah bikin duluan kayaknya jadi tulis untuk berbantu yang ada tulis pasti itu Iya. jadi kayak hobi juga sampai ya baru ketika lulus kuliah itu saya nulis tidak jadi mau nggak mau gara-gara Kalau tadi ya banyak kayaknya persetujuan dan sastra secara lebih nggak cuma sekarang aja macam-macam akhirnya kurang lebih jadi tahu kehidupan para penulis karena kan misalkan nulis kita jadi tahu teman-temannya zamannya kayak apa gitu saya baca horizon dan yang hampir segala hal tentang sejarah saya mungkin tiba-tiba saya pengen keluar sama orang kayaknya kalau nulis kan yang jadi waktu itu juga pikiran saya lulus dia soal dari Yusuf juga jadi kemudian saya mulai mikir kayaknya aku mau ngapain ya lulus kuliah ini kayaknya jadi penulis kayak juga yang punya ada minat dikit saya kira sama Mas Eka. Ya, inspirasi dari novelnya. Silakan tempatkan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Ya, novel-novel ini banyak ya dari cerita-cerita orang, dari pengalaman pribadi, dari berita-berita dan macam-macam. Oke, di tengah gelombang digitalisasi mungkin Mas dari Mas Eka sendiri motivasi untuk teman-teman yang mau atau mungkin jadi novelis bagaimana apalagi yang dalam bentuk buku ya Mas ya. Iya, dunia digital, internet, media sosial memang sangat sangat challenging untuk zaman sekarang gitu. Tapi saya melihat bahwa kecenderungan orang untuk membaca buku juga tumbuh gitu. Saya rasa dua hal itu tidak harus dilihat sebagai saling menghilangkan atau saling tidak harus dianggap bersaing orang. Kita bisa tetap kok baca media sosial, riset di internet, tapi pada saat yang sama membaca buku. Jadi buat saya itu lebih dua-duanya harusnya ya komplement satu sama lain. Untuk mungkin ada rencana lagi Mas untuk buku selanjutnya. Setara sih mungkin belum ada ya, belum tahu kapan, tapi tentu saja saya masih terus menulis tiap waktu. Itu saya lihat Mas satu buku itu membutuhkan berapa banyak tahun, berapa tahun, 8 ada yang 8 tahun, ada bahkan yang mengendap. Tidak tentu sih karena ya ngalir begitu aja sih, kadang-kadang cepat, kadang-kadang tergantung situasi aja atau tergantung apa. Kadang-kadang saya udah nulis selesai tapi mungkin saya tidak terlalu puas dan membiarkannya terus tahu
terus beberapa tahun kemudian saya revisi baru bisa terbit. Artinya kadang-kadang ya lama bukan karena tiap hari ngerjakan lama, tapi ya mungkin disimpan aja. Kalau melihat dari penerbit Gramedia sendiri yang masih mensupport banyak teman-teman novelis yang baru atau pengalaman bagaimana? Ya saya rasa dari yang baik penulis lama, penulis baru, dari tahun ke tahun selalu ada penulis baru ya. Rasanya nggak mungkin kalau nggak ada penulis baru, karena penulis lama juga mungkin pada saat titik akan pensiun atau meninggal ya. Udah pasti selalu dari tahun ke tahun selalu akan ada penulis baru. Oke. Terima kasih. Kalau untuk buku ini, Makassar sudah kota keberapa? Kalau kota yang keberapa, saya lupa persis, tapi sebelum ke sini saya di Jakarta, Semarang, Jogja, Medan, Padang, harus ke sini. Oh, sebelumnya ke Bandung. Habis ini Ini saya balik dulu ke Jakarta karena ada acara di Jakarta, saya ke Jogja dan Solo. Terus ya, tidak ada halangan ke timur, ke Flores. Belasan kayaknya. Berapa banyak buku koleksinya Kak? Ini semuanya tambah di rumah masih ada 1, dipinjam 2, berarti ini tambah 3. Sejak kapan? Sejak apa di tahun 2000 berapa ya? Sampai kita lupa. Oh enggak, ini sejak seperti dendam ku koleksi 2014. Kenapa mengoleksi? Karena baca Cantik Itu Luka pertama, terus suka, terus cari-cari karya beliau, langganan blognya, sudah deh kumpulkan semua karya yang masih ada. Nama itu siapa? Dila, Dari mana? Bukulak Makassar. Oh iya. Ada harapannya untuk gerak literasi dan sastra? Kalau dari saya banyak aja sih, terus perbanyak aja kegiatan literasi. Kalau kami kan ada kegiatan rutin, diskusi buku dan sebagainya. Gramedia bisa loh mewadahi kami komunitas-komunitas literasi untuk kegiatan-kegiatan diskusi buku atau undang penulis dan sebagainya. Kami siap datang, ramaikan. Oke. Terima kasih.